Oke, sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Saya ingin menyampaikan atau mereview kembali pelajaran kita tentang misi Allah dalam Perjanjian Lama. Ya, coba diperhatikan, diikuti, didengar baik-baik. Ya, khususnya berbicara tentang bagian D itu ya. Tuhan sendiri mengusahakan penyelamatan umat manusia. Poin pertama di sana, Tuhan berinisiatif untuk memulihkan Adam dan Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia itu tidak memiliki kemampuan apa-apa untuk bisa menyelamatkan dirinya, kan begitu ya, karena dosa. Tetapi Tuhanlah yang berinisiatif untuk memanggil mereka, kemudian untuk memulihkan mereka. Di sana juga ada korban ya, yang ditandai dengan ada korban binatang sebagai tanda kasih Tuhan. Tapi yang kedua, Tuhan menjanjikan juru selamat untuk umat manusia. Ya. Kita sudah singgung juga itu berkaitan dengan Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15 itu janji mesianik. Kemudian yang ketiga, Tuhan memanggil satu keluarga demi semua keluarga. Kejadian pasal 12 itu pemanggilan Abraham ya, menjadi bapa semua bangsa. Kemudian yang keempat, Tuhan memilih bangsa Israel sebagai imamat bagi semua bangsa. Kita juga sudah bahas itu di dalam Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6, bahwa di sana kita melihat Allah mempunyai tujuan yang global ya, untuk memilih bangsa Israel sebagai imamat bagi semua bangsa. Keluaran pasal 19 ayat 5 sampai 6. Maka dalam hal ini Israel juga dituntut untuk bisa mengasihi semua orang lain, mengasihi semua bangsa-bangsa di luar Israel ya. Jadi Tuhan menuntut, tapi tidak hanya menuntut, Tuhan juga harusnya memberikan mereka kemampuan ya. Hanya saja kita sudah melihat bahwa secara umum respon bangsa Israel itu kan fail ya. Ya, mereka tidak meresponi panggilan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Lalu kemudian kita juga melihat ada konsep rumah Tuhan atau bait Tuhan, bait Allah yang ada di tengah-tengah Israel, di Yerusalem, menjadi tempat bertemu segala suku bangsa. Jadi bait Allah itu tidak hanya sebenarnya dikhususkan bagi bangsa Israel atau Yahudi, tetapi jikalau ada bangsa-bangsa lain yang mau berdoa kepada Tuhan, ya di sana ada tempat pelataran bangsa-bangsa yang disediakan. Itu yang dicatat dalam 1 Raja-Raja 8 ya, ayat 41 sampai 43 itu. Yaitu penting, ayat penting bagi kita. Juga apabila seorang asing yang tidak termasuk umatmu Israel datang dari negeri jauh oleh karena namamu, ya sebab orang akan mendengar tentang namamu yang besar dan tentang tanganmu yang kuat dan lenganmu yang teracung ya. Maka di sana dikatakan dan ia datang berdoa di rumah ini, maka engkau pun kiranya mendengarnya di surga, tempat kediamanmu yang tetap, dan engkau kiranya bertindak sesuai dengan segala yang diserukan kepadamu oleh orang asing itu. Nah, ini 1 Raja-Raja 8 ayat 41 sampai dengan ayat 43. Lalu tujuannya apa? Supaya segala bangsa di bumi mengenal namamu, sehingga mereka takut akan engkau, sama seperti umatmu Israel. Jadi jelas ya. Juga dalam Yesaya 56 ayat 6 sampai 7, di sana disebutkan orang-orang asing akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelian mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku. Yesaya 56 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Jadi rumah doa bagi segala bangsa. Nah, itu menarik ya. Jadi kalau kita hubungkan, aplikasikan dengan
gereja pada saat ini, ya bagaimana dengan gereja kita? Bagaimana dengan gereja-gereja pada zaman ini? Apakah memiliki cara pandang yang global? Apakah mereka memiliki cara pandang yang misioner? Apakah gereja-gereja benar terbuka dan bersifat mengundang gitu ya, bagi mereka yang masih di luar? Ya, bagaimana dengan bangunannya, gerejanya, tapi bukan hanya bangunan ya, terbuka enggak bagi orang lain? Programnya bagaimana? Liturgi atau tata ibadahnya seperti apa? Kemudian pelayanan firman dan seterusnya, apakah ada menyinggung atau mengarah kepada misi? Ya, tapi yang terutama adalah apakah kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, menyediakan tempat di hati kita? Adakah tempat di hati kita bagi orang luar? Adakah tempat di hati kita bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus? Saya kira ini hal yang sangat penting kita perhatikan ya, hal yang sangat mendasar. Jadi itu pertanyaan aplikatif untuk gereja. Ya, lalu berikutnya yang kelima ya. Pertama tadi Tuhan yang berinisiatif memulihkan Adam dan Hawa. Kedua, Tuhan menjanjikan juru selamat untuk umat manusia. Ketiga, Tuhan memanggil satu keluarga untuk semua keluarga, itu keluarga Abraham. Yang keempat, Tuhan memilih bangsa Israel sebagai imamat bagi semua bangsa. Dan yang kelima, kita juga melihat bahwa ada sarana yang dipakai Tuhan, mujizat-mujizatnya ya, mujizat Allah bagi Israel, itu juga ternyata mempunyai maksud global ya. Katakanlah sebagai contoh, 10 tulah di Mesir, Keluaran pasal 9 itu juga menunjukkan bahwa Allahnya Israel itu adalah Allah yang misioner, yang juga peduli kepada bangsa Mesir, peduli kepada bangsa-bangsa lain. Bahwa Allah Israel adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang berbeda dengan Allahnya orang Mesir, berbeda dengan dewa-dewi yang disembah oleh Mesir ya. Jadi melalui peristiwa 10 tulah di sana kita melihat bagaimana demonstrasi kuasa Allah dinyatakan, sekaligus juga demonstrasi kasih ya, jadi kasih dan kuasanya. Kemudian peristiwa penyeberangan orang Israel di Laut Tebrau atau di Laut Merah, Keluaran pasal 14, dan juga penyeberangan ajaib ketika mereka melewati sungai Yordan, itu juga adalah mujizat yang Tuhan nyatakan, yang menunjukkan bahwa keselamatan itu adalah inisiatif dari Allah sendiri, adalah usaha dari Allah, bukan dari manusia. Nah, ini penting ya. Lalu bagaimana dengan kemenangan Daud atas Goliat? Nah, ini juga menunjukkan bahwa Allahnya Daud adalah Allah yang maha kuasa. Ya, dibandingkan dengan Goliat yang disebut manusia raksasa, orang Filistin yang menyembah kepada dewa-dewa lain, ya ternyata Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Tapi kemudian ada tujuannya di sana, supaya bangsa lain, supaya bangsa Filistin tahu bahwa Allah yang disembah oleh Israel, oleh Daud adalah Allah yang hidup, yang berkuasa atas segala bangsa-bangsa. Kan begitu ya, itu yang kita lihat. Kemudian ada lagi contoh, yaitu kisah penyelamatan Yerusalem dari tangan Raja Asyur. Jikalau kita membaca dalam Yesaya pasal 37 ayat 20, di situ juga kita melihat bagaimana kuasa Allah yang dinyatakan, bahwa ternyata sekalipun bangsa-bangsa yang merasa dirinya begitu hebat besar seperti bangsa Asyur, dulu juga ada Babel, ternyata kerajaan dunia itu hanya bersifat sementara, hanya kerajaan Allah lah, bahwa kerajaan Allah yang bersifat kekal, yang tidak pernah terbatas. Jadi itu contoh-contoh yang bisa kita lihat. Yang keenam, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada orang di luar Israel. Nah, itu sudah terlihat sejak awal ya, bahwa kasih Tuhan itu bukan hanya dinyatakan kepada bangsa Israel, tetapi kalau bangsa Israel dipilih, ya berdasarkan kasih-Nya, ya supaya melalui Israel kasih Tuhan itu dinyatakan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Allah tidak pernah membenci satu suku bangsa manapun. Allah tidak pernah membenci manusia ciptaannya sekalipun sudah jatuh ke dalam dosa. Yang Tuhan benci itu bukan manusianya, tapi sebenarnya keberdosaannya ya. Nah, seperti itu.
Lalu yang ketujuh, Allah mengutus hamba-hambanya kepada bangsa lain. Ada pemberita-pemberita yang tidak disengaja. Kemudian ada nabi-nabi Israel sebagai utusan Allah kepada bangsa lain, itu juga dilakukan ya. Jadi kita perhatikan ada contoh-contoh juga bagaimana Allah mengutus, seperti Yusuf ada di Mesir. Ya, itu bisa digolongkan sebagai pemberita yang tidak disengaja. Tentu Yusuf ada di Mesir, ya, di satu sisi karena apa? Perlakuan daripada saudara-saudaranya ya, yang menjual dia, akhirnya sampai dia di tanah Mesir. Tetapi kalau kita melihat dari sisi teologis, kita tahu bahwa keberadaan Yusuf ada di Mesir itu atas seizin Tuhan, karena ada rencana jangka panjang, karena ada rencana Allah, ya, yaitu apa? Rencana untuk penyelamatan umatnya ya. Dan kita tahu sejarah itu ya, sejarah keselamatan, bahwa Yusuf ada di sana, tapi kemudian akhirnya orang tuanya dan semua kaumnya, saudara-saudaranya berpindah ke Mesir, tanah Goshen, sehingga menjadi satu bangsa yang bertambah besar. Itulah bangsa Israel. Jadi mereka, Yusuf ada di sana, bisa dikatakan di satu sisi karena ketidaksengajaan ya, karena ulah ataupun kebencian dari saudara-saudaranya. Tapi kita melihat bahwa di sana pun ada providensia, ada pemeliharaan Allah, ada maksud Allah yang sangat ajaib. Lalu ada contoh lain, pengintai Israel ketika mereka sebelum masuk ke Kanaan ya, ke Yeriko, kan ada pengintai yang akhirnya masuk ke rumah siapa itu, perempuan Rahab itu ya. Itu juga sebenarnya ada maksud Tuhan, yaitu untuk apa? Menyelamatkan bukan hanya tujuannya untuk bangsa Israel, tapi juga orang yang akhirnya mau percaya kepada pemberita itu, yaitulah keluarganya Rahab ya. Lalu ada Naomi juga dan keluarganya. Ketika ada kelaparan, mereka pergi ke mana? Ke Moab. Ya, Moab itu kan akhirnya juga menjadi sebuah kerajaan. Ya, Moab itu sebenarnya adalah keturunan Lot, ya, keponakannya Abraham. Nah, tapi kemudian mereka menjadi sebuah kerajaan yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, yang melalaikan Tuhan dengan kesombongannya karena merasa hebat ya. Kemudian suatu saat Naomi dan keluarganya pergi ke sana. Nah, di sana pun mereka menyaksikan tentang siapa Tuhan yang disembah oleh Naomi ya. Jadi pemberita-pemberita yang tanda kutip tidak disengaja itu karena kelaparan pergi ke sana, tetapi justru di sana Tuhan memakai mereka untuk apa? Menjadi pemberita, menjadi saksi tentang siapa Tuhan mereka ya. Kemudian ada juga yang kita sudah sangat sering dengar, gadis kecil ya yang diculik ya. Sering disebut sebagai gadis kecil Naaman. Ya, dia ada di mana? Ada di Syria. Ya, kemudian di sana dia menyaksikan tentang siapa Tuhannya. Sehingga akhirnya Naaman, seorang panglima itu, bisa mengalami kesembuhan, bisa mengakui Tuhannya gadis kecil ini. Ya, ini luar biasa ya. Nah, itu contoh-contoh bagaimana Allah mengutus para pemberita-pemberita yang tanda kutip tidak disengaja untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Lalu selain daripada pemberita yang tidak disengaja itu, ada nabi-nabi juga. Nabi-nabi Israel sebagai utusan Allah kepada bangsa lain. Ya, seperti itu ya. Ada nabi-nabi yang diutus. Kemudian ada juga pemberitahuan hukuman yang akan datang. Ya, nubuatan-nubuatan tentang apa yang akan terjadi. Sebenarnya itu merupakan cara Tuhan, panggilan Tuhan untuk bertobat ya, agar mereka bertobat dan memiliki keselamatan. Kan para nabi bernubuat bahwa akan ada penghakiman, ada penghukuman, maka bertobatlah ya, termasuk seperti tadi Moab itu juga sudah ditegur oleh Nabi Yesaya. Yesaya sudah memperingati mereka supaya kembalilah, bertobatlah, tapi mereka tidak bertobat ya. Akhirnya terjadi kehancuran. Nah, itu contoh ya di dalam Yesaya pasal 16. Jadi ini adalah
hal-hal yang sangat penting ya berkaitan dengan bagaimana Tuhan mengusahakan penyelamatan umat manusia. Tuhan merindukan adanya pertobatan dari segala bangsa. Seperti Yehezkiel 33 ayat 11 berkata, "Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan atau tidak senang kepada kematian orang fasik," gitu ya. Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati? Yehezkiel 33 ayat 11. Jadi ini adalah firman Tuhan ya yang disampaikan oleh Nabi Yehezkiel yang menginginkan ya pertobatan orang fasik. Tuhan menginginkan pertobatan atau merindukan pertobatan orang-orang berdosa ya. Itu tentang bagaimana Tuhan yang mengusahakan penyelamatan umat manusia. Dan kemudian saya sambung sedikit apa yang merupakan sasaran misi Allah. Ya, sudah jelas ya bahwa sasaran misi Allah adalah supaya Allah disembah oleh semua suku bangsa di dunia ini. Bahwa Allah lah yang harus disembah. Allah yang mana? Allah yang sudah menyatakan dirinya. Allah Abraham, Ishak, Yakub. Allah yang menyatakan diri kepada Musa. Ya, Allah yang memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir menuju kepada tanah Kanaan. Allah yang disembah oleh Daud, begitu ya, Salomo dan seterusnya. Jadi apa yang merupakan sasaran misi Allah adalah supaya Allah disembah. Itu merupakan motivasi kita melayani. Tujuan misi kita ya. Betul bahwa melalui pemberitaan Injil kuasa iblis harus dipatahkan ya begitu ya. Karena memang iblis sudah dikalahkan. Tapi kemudian manusia harus diselamatkan. Gereja memang harus menjadi genap dalam pengertian gereja harus menjalankan misi itu, dan di atas semuanya supaya Allah yang hidup itu disembah oleh segala suku, kaum, dan bahasa. Jadi seperti kata seorang teolog namanya John Piper ya, oke. Jadi John Piper di dalam bukunya Jadikan Sekalian Bangsa Bersukacita ya, disebutkan di sana mengejar kemuliaan Allah harus menjadi sasaran utama di atas pengejaran kesejahteraan manusia. Itu harus diwujudkan baik dalam hati pribadi ya maupun di dalam urutan prioritas-prioritas gereja. Kalau tidak demikian, manusia pasti tidak akan terlayani dengan baik dan Allah tidak akan dimuliakan sebagaimana mestinya. Jadi ini penting ya. Sebentar. Ya, bagaimana dikatakan bahwa tujuan gereja adalah mengejar kemuliaan Allah ya. Oke. Bentar. Sudah ditambahkan. Oke, saya kira itu merupakan hal yang penting, mengulang atau mereview apa yang saya pernah sampaikan sekaligus memberikan penegasan bahwa di dalam perjanjian lama jelas ya kita lihat bahwa Tuhan sendirilah yang berinisiatif mengusahakan keselamatan atau penyelamatan umat manusia. Sasarannya jelas ya bahwa semua bangsa ya harus menyembah Dia. Tapi bagaimana itu bisa terwujud, bagaimana itu bisa terrealisasi, itulah peran kita sebagai orang percaya, peran kita sebagai gereja Tuhan.